علومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب Habibul Imam al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibu syaruha Imam ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Ya? Perkara halaman selesai udah. Belum ya? Wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Adapun perkara jaiz nisbat kepada Allah adalah menciptakan mungkin atau meniadakan mungkin. Ciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Nah, sesuatu yang diciptakan itu apa? Namanya mungkin. Mungkin itu apa? Perkara yang statusnya atau keadaannya atau derajatnya seimbang antara adanya dan tiadanya. Kalau wajib adanya unggul, dia hanya menerima ada. Kalau mustahil tiadanya unggul. Kenapa? Dia hanya menerima tiada, enggak menerima ada. Tapi kalau mungkin seimbang keduanya. Kenapa? Karena perkaranya bisa menerima ada atau menerima
tiada dengan jalan bergantian. Bukan menerima keduanya bersamaan, bukan, tapi bergantian. Seseorang bisa ada, bisa juga secara bergantian. Sekarang ada, setelahnya baru tiada. Nggak bisa orang ini ada dan tiada secara bersamaan, bisa? Nggak bisa, harus bergantian. Nanti menerima keduanya tapi jalannya bergantian. Bisa hidup, bisa mati, seimbang antara keduanya tapi bergantian. Sekarang hidup terus mati. Nggak bisa hidup dan mati bersamaan, nggak bisa. Jadi menciptakan sesuatu bagi Allah itu hukumnya jaiz. Yang diciptakan perkara mungkin. Di antara perkara mungkin yang kemarin sudah kita bahas yang boleh-boleh saja diciptakan oleh Allah adalah as-sawab, ya, wal iqab, wal ba'tsul anbiya. Allah menciptakan pahala, Allah memberikan pahala atas amal-amal hambanya. Hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib. Jangan sampai kayak Mu'tazilah yang mengatakan wajib Allah memberikan pahala. Kalau mau disebut wajib, maknanya wajib apa? Aridi. Kalau mau dikatakan wajib, wajibnya wajib aridi. Wajib aridi itu wajib akan terjadi sesuai kehendaknya Allah, sesuai janjinya Allah. Lah, kok Allah menjanjikan, kenapa? Sesuatu yang dijanjikan Allah dasarnya jaiz, dasarnya mungkin dulu. Kalau dasarnya wajib nggak perlu dijanjikan, pasti terjadi, ngapain? Nah, karena perkaranya itu jaiz, maka Allah menentukannya ini akan terjadi begini, gitu loh. Akal menerima sesuatu bisa dikatakan begitu karena dasarnya perkaranya jaiz. Allah boleh memasukkan surga, asalnya jaiz. Maka ketika ada berita orang mukmin akan dimasukkan surga, kata orang berakal, ya sah-sah aja. Kenapa? Karena dasarnya kan jaiz. Pasti masuk surga, pastinya bukan karena derajatnya, tapi pastinya karena dijanjikan oleh Allah. Kalau derajat perkaranya tetap. Jadi jangan sampai merubah statusnya. Jangan sampai nanti statusnya menjadi wajib seperti wajib dzati bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi wajibnya wajib aridi. Allah menciptakan pahala atas amal-amal hambanya, atau Allah menjadikan siksa atas amal-amal hambanya. Ini juga perkara jaiz. Mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam juga termasuk perkara jaiz. Terus wassalahu wal aslah lil khalqi la yajibu min dalika syai'un 'ala Allah ta'ala wala yastahilu. Begitu pula melakukan kebaikan dan yang lebih baik, menjadikan yang baik dan yang lebih baik. Allah itu menjadikan kebaikan. Contoh kebaikan apa? Contoh Allah menjadikan kebaikan pada kita, contohnya apa? Ibadah. Contoh baik bikin kita sehat,
bikin kita kuat, bikin kita bisa melihat, baik enggak? Baik. Maka menjadikan kebaikan itu bagi Allah boleh, atau menjadikan yang lebih baik lagi. Udah saya dikasih baik, ditambahin lagi lebih baik. Udah dikasih sehat, dikasih melihat, dikasih kuat, ditambah lagi dikasih ibadah, dikasih iman, ditambah lagi dikasih surga, ditambah lagi dikasih bisa melihat Allah. Ini tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, menjadikan yang baik dan yang lebih baik bagi Allah hukumnya jaiz. Boleh saja sekarang dibikin baik, besok cilaka, boleh nggak? Boleh saja. Apa hari ini sehat, besok boleh? Apa harus sehat tambah sehat? Hati-hati ente. Ntar nggak pernah sakit jadi Fir'aun loh. Untung sering sakit ente. Ya. Kalau nggak sakit-sakit Fir'aun loh. Sehat. Jangan seperti pendapatnya orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu wajib bikin yang baik dan wajib bikin yang lebih baik. Kalau saya hari ini dibikin baik oleh Allah, besok Allah harus bikin saya lebih baik lagi. Kenapa? Karena Allah itu menyenangi yang baik, dan Allah itu harus menjadikan yang baik. Kalau Allah menjadikan yang jelek, maka Allah jadinya jelek. Ini pendapat orang-orang Mu'tazilah. Bagi kita apa hubungannya? Kayak Allah bikin saya sakit, apa Allah jadi jelek? Allah bikin saya terkena musibah, apa Allah jadi jelek? Allah bikin saya tidak ibadah, apa Allah jadi jelek? Ya nggak ada hubungannya. Allah itu mau bikin baik, mau bikin jelek, Allah tetap terpuji, nggak mengurangi sedikit pun pujian bagi Allah. Terpujinya Allah itu mau bikin baik, mau bikin buruk, tetap Allah terpuji. Jadi menjadikan shalah wal aslah yang lebih baik itu bukanlah satu kewajiban bagi Allah, tapi itu adalah perkara jaiz. Wa salahu wal aslahul khalqi la yajibu min dalika syai'un 'ala Allah taala wa la yastahilu. Dan bukanlah perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Sekecil apapun kebaikannya dan sekecil apapun keburukannya jaiz. Apa? Menjadikan kamu tertusuk duri, lagi jalan kecocok duri, baik apa buruk? Manis apa pahit? Manis. Amplang loh manis, kurang cocok loh manis. Manis apa pahit? Pahit bagi kita. Memang kita kan senangnya manis-manis. Jadi kalau kenanya begitu mau nggak enak nih, kenapa aku langsung maunya pahit aja. Menjadikan keburukan seperti itu bagi Allah hukumnya jaiz. Mau bikin seseorang tertusuk paku, tertusuk duri, jatuh. Jangankan orang yang berdosa, anak kecil yang nggak punya dosa terjadi begitu. Orang Palestina, anak kecil nggak punya dosa kena bom, luka, berdarah, cedera, masuk rumah sakit.
Baik apa buruk? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Artinya sesuatu yang pahit, sesuatu yang merupa musibah, nggak enak. Nggak ada orang dikasih bom enak, nggak ada gitu. Kecuali bom duit, itu dibomin duit, nah baru enak. Bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Itlau wajaba alaihi fi'lu shalah wal aslah lil khalqi. Itlau wajaba, apabila wajib Allah menjadikan kebaikan dan yang lebih baik lagi, seperti pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, lama waqa'at mihnatud dunya walal ukhra, maka tidak akan ada ujian-ujian di dunia dan di akhirat. Kalau Allah mustahil bikin keburukan, mustahil bikin yang pahit, niscaya keburukan nggak pernah terjadi di dunia. Begitu mesti cara mikirnya begitu. Lah karena Mu'tazilah itu cara mikirnya Allah punya perbuatan sendiri, kita punya perbuatan sendiri, jadi cara mikirnya nggak kayak kita. Kalau Allah bikin keburukan nggak mungkin, tapi keburukan bisa terjadi. Yang bikin siapa? Kita makhluk, bukan Allah yang bikin. Kalau Allah yang bikin mustahil gitu loh. Yang bikin siapa dong? Yang bikin makhluk. Jadi keburukan walaupun nggak dibikin oleh Allah tetap bisa terjadi, karena yang bikin keburukan itu makhluk. Ini bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat kita, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi aw bi quwwatihi. Itu itikad kita. Tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada hasil yang bisa muncul dari perbuatan makhluk atas dari kekuatannya maupun dari tabiatnya. Makanya dulu bawa kalau ngasih santri-santri wiritan itu la ta'tiro, la ta'tiro, la ta'tiro, la ta'tiro. Lu enggak usah wiritan yang lain, wiritannya apa, Bah? La ta'tiro, maghrib 1000, subuh 1000, la ta'tiro, la ta'tiro, la ta'tiro. Udah nggak usah dikasih wirid yang lain. Apa artinya? Baca aja, begitu udah rutin baca. Artinya apa? Nggak ada bekas, nggak ada bekas, nggak ada bekas. Itu mengikat hati kita untuk menisbatkan semua bekas datang dari Allah. Kalau nggak dikasih wirid begitu, ya tuduhannya macam-macam. Ini gara-gara si anu, ini gara-gara si anu, si ini bisa begini, si ini. Allah nggak diikut sertakan. Allah nggak dianggap sebagai pencipta. Yang dianggap makhluk menimbulkan perbuatannya sendiri. Ini pendapat Mu'tazilah. Maka mereka dikeluarkan dari kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kita pendapatnya bagaimana? Semua yang baik, yang buruk dimunculkan oleh Allah. Jadi keburukan yang muncul di dunia ini adalah bagian perkara jaiz yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah nggak mungkin bikin keburukan, gimana? Tidak akan ada keburukan yang terjadi satupun di dunia ini. Sekecil apapun nggak terjadi. Seperti kejadian pada alamnya malaikat. Ya nggak ada keburukan, nggak ada kepahitan, nggak ada. Dikata Mu'tazilah, tuh malaikat, masa Allah bikin keburukan sama malaikat? Gak pernah. Keburukan kan hanya ada pada manusia di dunia, maka yang bikin
manusia bukan Allah. Itu pendapat Mu'tazilah. Jadi kita tidak mengikuti pendapat itu, kita punya pendapat mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang sudah disepakati sebagai madhab di dalam akidah, di dalam i'tiqad, bagaimana punya keyakinan yang benar, yang keyakinannya tidak melenceng dari apa yang telah disepakati oleh para ulama dan sesuai dengan apa yang diyakini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rukun iman kita juga kita iman sesuai hadis Nabi, hadis Sahih, hadis Jibril ini, khairihi wa syarrihi minallah. Baik kebaikan dan keburukan datang dari Allah. Entah bagaimana Mu'tazilah menjelaskan itu. Tapi bagi kita bahwa kebaikan itu dimunculkan Allah, keburukan dimunculkan oleh Allah. Apakah Allah menjadikan saya sebagai orang yang buruk adalah sebuah kedoliman bagi Allah? Ya bukan. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Allah sendiri menyatakan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Dolim itu perbuatan jelek. Dolim itu perbuatan yang nukus. Siapa yang berbuat dolim maka dia tidak sempurna, karena bersifat dengan sifat yang nukus. Allah mustahil nggak sempurna. Kalau sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat dolim, menjadikan keburukan pada hambanya bukan satu kedoliman gitu loh. Bagi Mu'tazilah, kalau Allah menjadikan keburukan pada hambanya ini suatu kedoliman. Dolim itu kalau meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya atau mengambil haknya orang lain tanpa adil, mengambil haknya orang lain tanpa seizin orangnya, namanya apa? Dolim. Nah kalau Allah berbuat keburukan seperti apa? Menjadikan saya sakit, berarti Allah tidak memberi saya sehat. Allah menjadikan saya kafir, berarti Allah nggak ngasih saya iman. Allah bikin saya maksiat, berarti Allah nggak bikin saya taat. Apa Allah dolim? Ya dolim dong. Dolim dari mana? Dolim. Iman miliknya Allah, ketaatan miliknya Allah, kesehatan miliknya Allah. Allah tidak ada kewajiban membagikan ini untuk seorang tertentu, nggak punya kewajiban. Allah bebas memilih siapa saja untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah. Kalau seseorang nggak dikasih sehat oleh Allah, Allah nggak ngasih kamu sehat, terus dia nggak dapat sehat, dapatnya apa? Ya nggak dapat apa-apa, Beb. Pokoknya nggak sehat aja, Beb. Ya kalau nggak sehat pasti memang ada lainnya. Oh enggak, dia mah nggak sehat, sakit juga enggak, mati berarti kalau nggak sehat. Nggak sehat kok nggak sakit. Ada tuh dunia kan begitu, kalau nggak sehat dia dapatnya sakit. Ini sehat enggak, sakit juga. Ya tembok berarti kalau begitu. Kalau nggak mukmin ya dapatnya kafir. Kalau nggak taat maksiat lah. Taat, mukmin, kesehatan, keberhasilan, ini miliknya Allah. Allah boleh membagikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan itu bukan kedoliman. Kalau kesehatan itu milik kamu diambil sama Allah, namanya dolim. Keimanan milik kamu diambil sama Allah, dolim. Ketaatan milik kamu diambil oleh Allah, dolim. Lah ini miliknya sendiri kok dolim bagaimana? Ini miliknya Allah sendiri dan Allah membagikan sesuai kehendaknya Allah. Bagaimana kok jadinya dolim? Contoh lain. Ada orang kaya.
datang tiba-tiba membagi-bagikan sembako, bagi-bagiin sembako plus surat isinya doa, bagi-bagiin apa, harta atau panggil sini, satu dikasih roti doang, satu roti pakai keju, satu roti pakai coklat, satu roti pakai meses. Adil nggak ini? Dolim nggak? Dolim nggak? Kenapa nggak dolim? Loh kan nggak sama, masa saya nggak pakai coklat, yang orang pakai coklat, dolim loh. Yang dolim siapa? Kok dolim? Wong saya datang bawa harta saya sendiri, saya bagi-bagiin sendiri, kok jadi saya disebut dolim? Udah mendingan saya nggak usah bagilah sekalian. Kok jadi saya dolim? Bagaimana sih? Lah untung kamu, lah kenapa kok saya dapatnya roti doang? Roti doang masih untung, orang nggak saya kasih malah lu masih. Jadi jangan melihat jadinya Allah zalim. Yang diberikan Allah itu miliknya sendiri, bukan milik kamu diambil sama Allah. Orang kaya bawa miliknya sendiri kepada kamu. Kamu dibagi ini, kamu roti sama keju, kamu roti sama coklat, kamu roti. Yang dapat roti doang protes. Ini nggak boleh protes. Pikirannya biar nggak protes gimana? Cara pikiran kita biar nggak protes atas pemberian yang cuma roti doang, yang lain ada kejunya, ada coklatnya, ada mesesnya, ada. Saya cuman roti doang, kamu cuma dikasih wujud doang. Nggak dikasih kaya, nggak dikasih sehat, nggak, yang lain udah hidup sehat, udah hidup kaya, udah kamu hidup doang, campur sakit lagi. Biar nggak protes gimana? Biar nggak ngomong Allah zalim gimana gitu loh. Biar kamu nggak mengatakan Allah zalim, melihatnya harus saya mendapatkan jatah dari orang kaya, dapatnya roti doang. Mestinya kamu bersyukur, kenapa? Kok saya masih dapat jatah? Yang lain banyak yang pingin dapat jatah tapi hingga kamu nggak melihat Allah zalim, kamu lihatnya Allah maha baik. Walaupun saya dijadikan hidup, walaupun saya dikasih roti nggak pakai keju, roti nggak pakai coklat, di sono masih banyak orang yang pengen roti, nggak dibagiin roti. Maka saya beruntung masih dapat roti, walaupun nggak pakai keju, nggak pakai begitu. Jangan masa yang lain dikasih keju saya nggak dikasih, kecuali kamu kerja sama tuan kamu pegawainya. Pegawai yang lain dapat gaji 1 juta, kamu kok gopek, boleh protes. Kenapa saya Hamzamiyah, Syekh, ada milion, yang lain dapat 1 juta kok anak Hamzah? Gimana ya Syekh, gimana ya Mister? Boleh kamu protes. Nah, kalau kamu bukan pegawai, kamu budaknya, bagaimana seorang budak mau protes sama tuannya? Jadi jangan kamu posisikan diri kamu sebagai pegawai bagi Allah. Kita harus posisikan diri kita sebagai budaknya Allah, hingga budak itu siap menerima apapun yang jadi pemberian tuannya tanpa menuntut apapun dari tuannya. Itu budak begitu sikapnya. Jadi menjadikan kebaikan dan keburukan adalah bukanlah suatu kewajiban bagi Allah. Jangan mengikuti pendapat orang-orang Mu'tazilah. Lama mawaqa'at mihnatu,
dunya wala ukhra. Walamma waqa'a taklif bi amrin wala nahyin, dan tidak adanya perintah dan juga tidak akan ada larangan. Kebaikan yang gak akan muncul, keburukan gak akan muncul, perintah yang gak akan muncul, larangan gak akan muncul. Karena memerintah bagi Allah hukumnya apa? Jaiz. Allah kok, kamu kok tiba-tiba diperintah oleh Allah, itu hukumnya jaiz, bukan wajib. Kamu kok tiba-tiba dilarang melakukan sesuatu, hukumnya jaiz, bukan wajib. Bukan terus Allah itu ya wajib memberikan perintah kepada kita. Ini kekeliruan besar. Tidak ada kewajiban Allah memberikan perintah, dan juga tidak ada larangan. Tidak mustahil bagi Allah menjadikan perintah dan larangan. Walama waqa'a taklifan wa walama taqa'a taklifun bi amrin wala nahyin wa dzalika batilun. Tapi itu semua batal bil musyahadah, atas apa yang telah kita saksikan. Pendapatnya Mu'tazilah itu terbantahkan dengan apa? Dengan apa? Kenyataan. Itu loh. Di Mu'tazilah itu orang yang tidak bisa melihat kenyataan. Melek tapi micak, berarti sih. Matanya melek. Dia bisa melihat tapi merem, gak mau lihat, kan repot. Dalam kenyataan kita melihat langsung kebaikan ada di hadapan kita, keburukan ada di hadapan kita, perintah ada di hadapan kita, larangan ada di hadapan kita. Ini kita saksikan nyata. Bagaimana yang sudah nyata di hadapan kita, kita katakan gak ada. Gimana sih? Itu sama aja. Ada orang bisa melihat lampu tapi merem, mana gak ada lampu. Gimana sih orang dikasih mata buat melek melihat kok malah merem. Begitu merem mutusin hukum, kan repot. Meleknya aja kamu salah, apalagi merem. Belagu bener pakai merem-merem. Jadi jangan kita ikuti pendapat ini, karena pendapat ini terbantahkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan. Lah, kalau keburukan terjadi, ini yang menjadikan manusia, bukan Allah yang menjadikan, tapi manusia itu sendiri yang menjadikan. Lah pertanyaannya, Allah melarang atau enggak terjadinya kemaksiatan itu? Semuanya ada suatu kemaksiatan terjadi. Terus tanya, itu kemaksiatan yang bikin siapa? Oh, yang bikin manusia. Lah Allah melarang enggak? Melarang. Yang bikin siapa? Manusia. Itu mencederai hak-haknya Allah. Sama aja begini, kamu punya rumah, di rumah kamu bikin larangan, jangan ada kejahatan terjadi di rumah saya. Tiba-tiba ada orang masuk berbuat jahat di rumah kamu. Terus begitu berbuat jahat dalam rumah kamu, kamunya ngeliatin doang. Itu kamu jadi orang yang seperti apa itu? Kamu melarang. Ketika terjadi suatu kejahatan, kamu nggak bisa mencegahnya. Jadinya apa itu? Udah lemah, bego. Orang yang mengatakan
di kerajaannya Allah ini Allah melarang terjadinya kejahatan. Kok tiba-tiba terjadi kejahatan yang bikin bukan Allah, dan Allah nggak bisa mencegahnya? Wah, ini keburukan, ini kenistaan yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sih? Wong ente aja nggak terima ada kejahatan di rumah kamu nggak akan terima. Pasti akan kamu usir, pasti akan kamu beresin. Ini di kerajaannya Allah terjadi kejahatan, tapi Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Ditanya, ya Allah gimana? Gimana lagi? Oh gimana lagi? Lo Tuhan bukan? Jadi ini pendapat yang sangat-sangat menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di dalam kerajaannya Allah ada keburukan yang terjadi, tapi Allah tidak bisa mencegahnya. Wah, ini menistakan kemuliaannya Allah, menistakan keagungannya Allah kalau begitu. Wadzalika batilun bil musyahada. Maka pendapat ini batal dengan apa yang kita saksikan. Wa ma yakduru minal masalih ma'atil kal mihani wa taklif fallahu ta'ala qadirun ala isali tilkal masalih biduni masyaqqatin aw mikhnatin aw mikhnati taklifin. Wa ma yakturu minal masoleh, dan apa-apa yang tampak, apa-apa yang kita lihat dari mana Allah menampakkan apa? Kebaikan, Allah menampakkan ujian di dalam dunia ini, maka itu semua kita lihat sebagai bentuk Allah mampu menjadikan segala sesuatu. Ini kita lihat bahwa itu terjadi karena bentuk Allah adalah zat yang mampu menjadikan segala sesuatu. Kalau umpamanya ditanya, lah kan Allah itu bisa saja menjadikan kebaikan, bisa menjadikan kemaslahatan, bisa menjadikan apa? Pahala tanpa adanya yang pahit. Seperti Allah menjadikan pahala atas ibadahnya para malaikat. Pakai sakit nggak malaikat? Pakai musibah nggak malaikat? Kan bisa saja gitu loh. Kenapa kok Allah menjadikan apa? Pahala, menjadikan kebaikan nggak seperti yang terjadi pada malaikat? Kok ini ada orang mau dikasih pahala pakai sakit dulu, dikasih pahala pakai musibah dulu. Kan bisa aja Allah ngasih pahala nggak usah pakai musibah, nggak usah pakai sakit. Kan Allah kuasa menjadikan itu semua. Umpamanya ini ada orang yang nanya siapa itu? Ya? Mu'tazilah yang suka protes ini. Kalau ada yang seperti itu umpamanya, wa ma yaqduru minal masalih ma'atil kalmihani wa taklif wallahu ta'ala qadirun ala isali tilkal masalih biduni masyaqqatin aw mihnati taklif. Wa aidan falaisat tilkal masalih amatan fi jami'il mumtahinin
wal mukallafin biqad'i bi annal mihnata wa taklif fi haqqi man hutima alaihi bil kufri wal iyadu billahi ta'ala nikmatun azimatun wa ta'ridun lil halakil abadiyan. Maka apa yang mau kita jawab kepada mereka? Bahwa juga kemaslahatan itu tidak menyeluruh bagi semua orang yang diberikan ujian dan taklif. Sebab ujian dan taklif bagi orang yang dipastikan kufur, semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada kekafiran, adalah petaka yang sangat dahsyat dan keadaan yang menuju kepada jalan kebinasaan yang abadi nanti di akhirat. Ini jangan sampai kita mohon kepada Allah agar selamat dari itu semua. Maka kalau kita bertanya kenapa Allah berbuat demikian, maka jawabnya la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa. Walaupun Allah kuasa, kon bisa saja Allah bisa begini. Iya. Terus kenapa begini? Ya enggak kenapa. Oh, terserah dia kok kenapa. Malaikat nanya, ya Allah, kenapa kok bikin manusia? Yang manusia itu mau menumpahkan darah, berbuat kezaliman di dunia, menghancurkan. Padahal kami, ya Allah, para malaikat senantiasa bertasbih, senantiasa zikir, senantiasa sujud kepada Engkau, ya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Saya tahu yang kamu enggak tahu. Kalau saya kasih tahu juga kamu enggak akan tahu. Artinya ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah. Ada suatu hikmah yang disimpan oleh Allah. Bahwa di belakang semua ini ada kebaikan yang disimpan oleh Allah yang kita tidak dikasih tahu di depan. Nanti belakangnya baru tahu, oh ternyata ini keuntungannya. Jadi Allah menjadikan yang demikian karena Allah Maha mengetahui akan segala hikmah. Bisa saja memang Allah bikin keadaan makhluk itu seperti malaikat, gak ada celaka, gak ada sakit, gak ada keburukan, isinya taat semua, gak ada maksiat, gak ada kafir, bisa saja. Tapi Allah berkehendak bikin yang model lain. Allah mau bikin model terbaru, nggak seperti model kuno malaikat yang nggak bisa ngapa-ngapain selain taat, lempeng doang, nggak bisa belak-belok, kan nggak keren maksudnya. Itu dibikin lempeng bisa, belok sana bisa, belok. Ini model baru, artinya Allah bikin makhluk yang tidak hanya nurut untuk ngelakuin kebaikan saja, tapi Allah bikin makhluk yang bisa juga membangkang atas perintahnya Allah. Tandanya Allah kuasa. Allah kuasa bikin makhluk yang enggak cuma taat doang gitu loh. Kalau makhluk yang taat doang kenapa? Model kuno itu malaikat. Ini mau bikin yang model baru yang lebih canggih dari malaikat. Jadinya apa? Jadinya kamu gitu loh. Ya, yang bisa ngelakuin ketaatan dan bisa juga ngelakuin kemaksiatan. Bisa patuh kepada Allah, bisa membangkang kepada Allah. Bahkan ketika membangkang sampai pada kekafiran, sampai mengingkari keberadaan Allah yang mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari kekafiran di dunia sampai
akhirat. Ini keapesan yang paling apes kalau sampai kamu dibikin jadi orang. Kalau peran antagonis, kalau film namanya antagonis ya. Jadi bajingan namanya. Itu bayarannya bisa lebih mahal dari jadi jagoan. Kenapa? Gua udah apes, nama gua buruk, lebih tinggi bayarannya. Ini peran antagonis. Di dunia dapat keuntungan. Kenapa? Karena kalau nggak ada antagonis ini jagoannya nggak muncul. Bagaimana mau jadi jagoan kalau nggak ada penjahatnya? Maka Allah berkehendak mau bikin seseorang yang mulia, dan Allah menjadikan hambanya yang lain tidak mendapatkan kebaikan. Tanda apa? Kebaikan itu milik Allah dan boleh diberikan ke yang satu, tidak diberikan ke yang lain. Yang lain yang nggak dapat, jangan protes, udah terima saja. Maka bagian orang itu akan mendapatkan kebaikan yang lain dari Allah. Ketika dia melihat kebaikan orang lain diberikan oleh Allah dan dia protes nggak terima, maka keingkarannya itu yang berbahaya. Dia mengingkari Allah sebagai pemberi, mengingkari Allah sebagai pengatur, mengingkari Allah sebagai yang mempunyai segala sesuatu dan bebas diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kalau kamu nurut, katakan apa? Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Terus inna syani'aka huwal abtar. Orang yang nggak senang sama kamu Muhammad, orang yang mencibir kamu, orang yang nggak senang sama pemberian saya kepada kamu, maka dia yang nanti nggak dapat apa-apa. Gitulah maksudnya. Jadi kamu dituntut untuk bisa menerima apapun yang jadi keputusan Allah, membagikan miliknya sendiri. Allah mau bagi-bagi miliknya sendiri, kamu nggak usah ikut protes. Kenapa si anu dikasih ya Allah, kenapa? Jadi kalau ditanya la yus'alu amma yaf'alun, kamu jangan nanya kenapa, karena Allah itu nggak bisa ditanya kenapa. Allah bebas berbuat sekehendaknya di dalam kerajaannya. Kalau Allah bebas berbuat apa saja sesuai kehendaknya dalam kerajaannya, mestinya kalau ada orang yang berbuat maksiat, berbuat jelek, tapi bukan Allah yang bikin di dalam kerajaannya, maka orang itu harusnya lebih dulu dibersihkan di dunia ini sama Allah, dibereskan. Tapi enggak demikian, keburukan tetap terjadi, kemaksiatan tetap terjadi. Tandanya apa? Allah yang menjadikannya. Kok bisa? Allah menghalangi dia mendapatkan hidayah, Allah menghalangi dia mendapatkan taufik, Allah menghalangi dia mendapatkan ketaatan, hingga dia mendapatkan hal yang sebaliknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagian dari kebebasan Allah menjadikan kebaikan kepada hamba-hambanya dan menjadikan keburukan pada hamba-hambanya tanpa mendolimi hambanya. Enggak dibikin muncul langsung masuk neraka. Kan keder kamu, ini saya urusannya apa ya Allah, kok dibikin tahu-tahu masuk neraka. Ya ada ceritanya dulu. Oh, kamu dibikin jadi orang kafir, maka Allah memberikan kamu petunjuk, kamu tinggalkan petunjuk itu. Allah datangkan lagi kiai, kamu tinggalkan kiai. Allah kasih lagi berita, kamu nggak terima berita, hingga dia dijadikan oleh Allah siksaan atas keadilannya Allah.
Jikalau Allah kok tiba-tiba menyiksa hambanya, itu pasti karena keadilannya Allah, bukan kezaliman bagi Allah. Kenapa kok adil? Semua di jagat ini ibaratnya itu ikut lomba. Dunia ini dikatakan tempat perlombaan mencari banyak kebaikan. Nah, di dalam lomba itu Allah berikan modal yang sama untuk semuanya, nggak dibedakan, nggak ada. Modalnya sama semua. Kasih akal, modal utamanya sama semua. Yang nggak punya akal bebas, nggak ikut perlombaan. Asal punya akal ikut perlombaan. Ya, lah setelah dikasih akal, maka sekarang Allah bebas meletakkan dia di mana saja. Mau diletakkan di perutnya orang muslim, mau diletakkan di perutnya orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, lahir jadi apa saja bebas. Kenapa? Modalnya sama, pakai akal. Kalau kamu jadi orang kafir terus berpikir tentang suatu kebenaran, kamu bisa pindah jadi orang Islam. Sama halnya kamu jadi orang Islam tapi nggak pakai akal, mengingkari kebenaran, pindah jadi orang kafir. Jadi nggak bisa protes, kenapa ya Allah si anu kok dijadikan manusia lahirnya dari ibu yang muslim, kenapa kok saya jadi manusia ibunya kafir hingga saya ikut jadi. Oh nggak bisa, kamu saya kasih modal yang sama dengan dia. Maka dengan modal yang sama itu harusnya kamu nemunya sama. Kok kamu nemunya nggak sama? Maka Allah menghukum kamu karena keadilannya. Allah jalankan seorang hambanya menjadi seorang yang diberikan hidayah, dikasih petunjuk, dia menolak, dia ingkar, dia nggak mau. Maka seseorang itu tidak pernah dipaksa oleh Allah untuk berbuat jahat, nggak pernah. Allah tidak memaksa sesuatu kepada hambanya kecuali Allah bebaskan dia dari hukuman kalau ada pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan, maka Allah menghukumnya dengan keadilannya. Kamu nyekek botol, waktu nyekek botol terus kamu minum, kamu dipaksa nggak untuk minum botol itu? Atau dengan kerelaan hati kamu? Rela nggak minumnya? Ada orang yang memang bercita-cita pengen mabok, dia ngumpulin duit mau beli ciu atau orang dia datang ke tokonya, dia serahkan uangnya, dia ambil botolnya, dia minum. Ada yang maksa? Ditanya, waktu kamu minum, kamu tahu nggak kalau saya melarang kamu? Tahu. Waktu minum kamu tahu nggak kalau Nabi mencegah kamu? Tahu. Kok masih diminum? Itu ya Allah. Ya. Artinya kamu minum tanpa dipaksa oleh Allah untuk minum. Allah yang bikin, tapi dibikin tidak dengan paksaan, dibikin dengan pilihan kamu sendiri, maka kamu dituntut atas pilihan itu oleh Allah. Kenapa ente milih itu? Maka semua yang milih melakukan maksiat akan mengatakan, iya, saya khilaf ya Allah, saya salah ya Allah, saya siap menerima hukumannya.
hingga Allah tidak mendolimi seorang hambanya pun. Seorang hambanya itu berbuat maksiat atas pilihannya sendiri, bukan dipaksa oleh Allah untuk maksiat. Begitupun kamu yang taat, Allah nggak memaksa kamu untuk taat, enggak. Waktu kamu sholat ngangkat tangan dipaksa. Waktu kamu datang kemari ngasih dipaksa. Kalau nggak ngasih gua tembak kamu. Dipaksa? Enggak. Ketika kamu mengambil pilihan untuk sholat, untuk ngaji, Allah mengapresiasi, diberikan kebaikan oleh Allah. Ini tandanya menjadikan kebaikan dan keburukan bagi Allah itu jaiz, bukan bagian dari Allah mendolimi hamba-hambanya, bukan. Jadi banyak orang nggak bisa sampai pada makna ini hingga mereka menyimpulkan kalau Allah yang bikin keburukan maka berarti Allah mendolimi hamba-hambanya. Makanya dulu ada perdebatan antara pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Mu'tazilah Ali Al-Jubai ketika hadir di suatu majelis. Yang pertama buka majelisnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Maha Suci Allah dari menjadikan keburukan. Allah Maha Suci dari menjadikan keburukan. Artinya sama aja ngomong Allah itu zat yang menjadikan hanya yang baik-baik saja, nggak bikin yang buruk. Dari kelompok Imam Asy'ari yang datang kemudian menyampaikan Maha Suci Allah yang mana di dalam kerajaannya ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Ini dua muqaddimah yang menentukan akidah yang berbeda gitu. Satu mengatakan Allah Maha Suci dari terjadinya sesuatu dalam kerajaannya tanpa kehendaknya. Artinya Allah itu dipastikan bahwa segala yang terjadi di kerajaannya Allah terjadi atas kehendaknya Allah. Maka dua ini menjadi penentu muqaddimah pembicaraan yang menentukan akidah yang berbeda dari keduanya. Terus yang satu ngomong lagi, kalau memang di dalam kerajaannya ini semua terjadi atas kehendaknya Allah, apa Allah itu enggak zalim? Kalau saya dicegah oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, dicegah oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, terus saya jadi orang kafir, terus saya di akhirat dihukum oleh Allah salah, terus dimasukkan neraka, apa Allah enggak zalim? Itu judul pertanyaannya begitu. Jadi bagi dia, kalau yang terjadi seperti itu Allah pasti zalim. Kenapa? Menjadikan saya tidak mendapatkan hidayah, berarti bikin saya jadi orang kafir. Terus udah dibikin kafir, disiksa lagi, zalim dong Allah sama saya. Lah kata Asy'ariyah, lah kezaliman itu milik siapa? Hidayah itu milik siapa? Kalau kamu tidak mendapat hidayah, terus kamu protes mengatakan Allah zalim, maka ditanya, hidayah itu milik siapa? Kalau hidayah itu milik Allah, maka Allah enggak berbuat zalim. Kenapa? Allah menghalangi kamu, Allah mengambil sesuatu dari kamu yang itu miliknya Allah sendiri. Zalimnya di mana? Kalau Allah mengambil sesuatu dari kamu yang itu milik kamu sendiri, maka itu zalim. Gitu loh. Jadi tidak ada kezaliman bagi Allah
ketika kita dibikin jadi orang kafir kemudian disiksa oleh Allah, itu bukan kezaliman, karena menjadikan hidayah, memberikan hidayah kepada hamba-hambanya itu atas pilihannya Allah dan atas kehendaknya sendiri. Tidak ada yang bisa mengatur Allah siapa yang menjadikan, siapa yang akan mendapatkan hidayah. Yahdillahu may yasha wa yudlil. Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah bisa menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya udah dikasih petunjuk diingkari, dikasih petunjuk diingkari, petunjuk diingkari, maka Allah siksa dia dengan keadilannya. Kalau ada orang yang kafir, ingkar kepada Allah, enggak nyembah Allah, tapi dia tidak pernah mendapat petunjuk dari Allah, ya selamat. Mana ada Allah zalim menyiksa dia? Dijadikan enggak menyembah Allah, tapi belum ada hidayah yang datang, belum ada pembawa petunjuk yang datang kepada mereka. Bagaimana mau disiksa oleh Allah? Enggak ada jalannya Allah menyiksa, begitu loh. Enggak ada rambu-rambu, ada orang parkir, polisi datang tilang, berantem aja lah Pak, sama saya Pak lah. Orang peraturannya enggak ada kok tiba-tiba tilang. Enggak bisa dia nilang, maksa nilang enggak bisa, kecuali ada rambu-rambu, gitu loh. Kalau orang itu telah mendapat petunjuk dari Allah dan dia mengingkari petunjuk itu, maka ada jalan untuk disiksa. Nanti orang kafir itu akan ngakui, waktu si fulan saya datangkan bawa berita, apa yang sikap kamu? Iya ya Allah. Waktu si fulan bagaimana? Maka orang kafir mengatakan apa? Lau kunna nasma'u wa na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai saja dulu saya mau berpikir, saya mau mendengarkan pendapat pemberi petunjuk itu, saya enggak akan dalam neraka sa'ir. Begitu. Jadi enggak sembarangan orang itu disiksa kalau belum diberikan jalannya oleh Allah untuk mendapat siksaan. Makanya orang-orang yang oleh Allah dijadikan kafir itu terus tambah dikasih petunjuk, tambah dibikin lupa, tambah dibikin lupa, tambah dibikin lupa, hingga mereka mengingkari semua petunjuk yang Allah datangkan. Diberi sehat, diberi kaya, diberi kerajaannya makmur, terus mau ikut petunjuk, ya enggak mau. Kayak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Umat kaumnya Nabi Nuh itu kaya-kaya, anaknya banyak semua. Maklum apa kehidupan pertama, kalau anak dikit ya lama isinya dunia, maksudnya dikebut, maksudnya satu orang 20, 25, cepat penuhnya. Lah Nabi Nuh anaknya sedikit dan enggak kaya, ngajak mereka nyembah Allah. Kata mereka apa? Ente ini aneh Nuh, lah ente punya apa kok ngerayu saya suruh pindah sesembahan tuh? Kamu punya apa? Kamu anak enggak banyak, harta enggak banyak. Lah kita lihat anak banyak, harta berlimpah, masa saya mau pindah sesembahan? Ya enggak mau saya. Nah ini loh jalannya yang Allah bikin begitu. Hingga ketika nanti mereka disiksa, Allah datangkan Nabi Nuh. Dulu pernah enggak saya kasih kamu pembawa berita? Enggak pernah ya Allah. Nuh datang. Enggak ingat saya. Ini Allah tunjukkan mereka yang pernah mendapatkan, hingga mereka, iya, saya sendiri yang mengingkari berita dari kamu, tanggung jawab. Ini Allah menyiksa atas keadilannya, bukan kezalimannya. Maka
siksaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya nggak ada yang zalim, nggak ada, itu adil begitu loh. Lah kalau ada orang kok dikasih surga oleh Allah, oh itu anugerah, udah dikasih baik di dunia, dikasih iman, dikasih taat, ditambah lagi, wah ini sos. Lah bagi Mu'tazilah yang begitu itu hukumnya wajib, bagi kita jaiz. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah al-akibata fi dinina wa dunyana wa husnul khatimah bila mihnatin wala masyaqqatin. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga kita semua ya Allah menjadi orang-orang yang selamat di dalam agama, di dalam dunia, dan husnul khatimah dalam akhir hayat tanpa ujian dan kesulitan. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasdolana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal hali wal ahwani wa sairil illani mahabbah ujratin au suhbah muslimina ajma mina Rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna nahda bi kulli suli salla alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi ada dosi sahbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.